Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita punya dua soal yang membahas tentang yang menanyakan menghitung tekanan uap larutan. Nah, gini teman-teman. Kalau di sifat koligatif kan namanya penurunan tekanan uap. Nah, tapi yang di sini ditanyakan bukan penurunannya, tapi tekanan uap larutannya. Nah, tapi fraksi mol, udah paham konsep fraksi mol? Fraksi mol itu gini teman-teman. Misal kita dalam wadah, kita punya 2 segitiga dan 3 bulat gitu ya. Berarti fraksi mol segitiga itu jumlah segitiga per jumlah benda total. Berarti berapa? 2/5. Begitu juga dengan fraksi mol yang bulat. Berarti fraksi mol yang bulat sama dengan berapa? 3/5. Dan totalnya masing-masing haruslah 1 total dari semua ini. 5/5 gitu kan teman-teman. Itu penjelasan singkat tentang fraksi mol. Nah, kalau mol ini nanti sama, ini zat A, ini zat B, tapi yang di sini bukan jumlah zatnya, tapi molnya gitu. Ya jumlah zat juga sih, tapi satuannya mol gitu, karena namanya fraksi mol. Nah, kita masuk ke soal yang ini dulu aja. 10 gram urea dilarutkan dalam 90 ml air. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat adalah 62 cm higrarium, maka tekanan uap larutan urea tersebut adalah, nah ini tanyakan adalah tekanan uap larutan. Kalau tekanan uap larutan, kita nyari fraksi mol dari pelarut. Fraksi mol pelarut. Berarti kita nyari nanti N pelarut per N total. N totalnya apa? N pelarut ditambah N terlarut. Nah, gitu teman-teman. N pelarutnya berapa? Pelarutnya air, 90 ml air. Kan mililiter, harusnya kan gram nih. Nah, kalau nggak diketahui gini, anggap aja dia rho-nya, massa jenisnya 1 gram per mililiter. Berarti 90 ml ini sama dengan 90 gram. Berarti N air berapa? N air 90 per mr. Mr-nya berapa? 18. Hafal ya, harus hafal nih mr air. 5, gitu ya. Berarti dia 5 tambah N zat terlarut. Ureanya berapa? 10. N urea. Masanya 10 per mr. Mr urea berapa? 60. Harus ingat ya, harus hafal ya. Ya sebenarnya harusnya sih idealnya di sini dikasih ARCONH gitu buat ngitung ini. Tapi kalau misalnya CONH ini harusnya juga udah hafal sih kita. C itu 12, O 16, E 14, H kan 2. Ini nanti total kalau dicari MR-nya dapatnya 60. 10 per 60 sama dengan 1/6. Gini teman-teman. Biarin 1/6 aja. Biarin 1/6 aja. Jadi nanti biar nggak perlu merubah-rubah jadi koma-koma gitu teman-teman. Nah jadi ini 5 per berapa? 31/6. Paham ya sampai sini ya? Kalau kita ubah nanti jadinya gini, 36 per 31. Ya nggak teman-teman? Bener kan? Matematika aja ini. Nah, nyari tekanan uap larutan itu caranya pakai X pelarut dikali tekanan larutan saat itu. Tekanan normal, tekanan larutan pada kondisi normal, pada kondisi murni. Ya, murni maksudnya nggak ada campuran ureanya. Berapa? 36 per 31. Masya Allah. 30. Maaf ya, salah. Masa lebih gede dari 1. Nah, 30 per 31 dikali ini teman-teman 62 cm higrarium. Jawabannya adalah 60 cm higrarium. Nah, jawabannya yang D. Gitu teman-teman. Nah, paham belum? Kalau nggak paham, ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, terus ini fraksi mol larutan urea dalam air sama dengan 0,4. Tekanan uap jenuh air pada suhu 20 derajat sebesar 18 mm higrarium. Tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu adalah, nah gini teman-teman. Jadi di larutan ini ada urea dengan fraksi mol
0,4 fraksi mol urea. Berarti fraksi mol air berapa? Nah, dalam suatu larutan, fraksi mol total zat yang ada di dalam larutan itu sama dengan 1. Jadi X total itu harusnya sama dengan 1. Nah, berarti 1 itu sama dengan X urea tambah X air. Nah, X air sama dengan 1 kurangi 0,4. Maaf, sama dengan 0,6. Gitu teman-teman. Nah, untuk nyari tekanan uap jenuh larutan, ingat yang ditanyakan tekanan jenuh larutan itu pakainya X air. Jadi tekanan uap jenuh P sama dengan X air karena pelarut ya, kali tekanan saat itu 18 mm higrarium. Berapa? X nya 0,6 dikali 18 berapa? 48 108 ya, 10,8 mm higrarium. Jawabannya yang B teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kalau di babnya itu kan penurunan tekanan uap ya. Sebagai tambahan aja, kalau yang ditanya penurunan alias delta P, dia pakainya X zat yang terlarut. Nah, tapi kalau yang ditanya tekanan uap larutan, dia pakainya X pelarut. Nah, ini yang perlu dicatat teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan bisa taruh di kolom komentar. Bantu subscribe ya untuk mendapatkan pembahasan soal yang lain. Oke, semoga membantu. Terima kasih.